Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan membahas materi Matematika Peminatan kelas 12 IPA, yaitu limit di ketakhinggaan. Nah, apakah yang dimaksud dengan limit ketakhinggaan? Dan apakah itu ketakhinggaan? Dan kemudian apa kaitannya dengan fenomena bersepeda yang kita bisa lihat di beberapa bulan terakhir ini dalam masa pandemi. Nah, seperti yang kita tahu ya, beberapa bulan ini tren naik sepeda semakin meningkat. Ya, orang-orang setiap sore berolahraga menggunakan sepeda dengan bahasa goes seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui ternyata perkembangan sepeda itu cukup pesat karena sepeda tidak hanya digunakan untuk alat transportasi, juga digunakan untuk berolahraga. Nah, perkembangannya dalam dunia transportasi, sepeda teknologinya itu dikembangkan menjadi sepeda listrik, ya. Perlu kalian ketahui bahwa di beberapa negara maju itu terjadi penjualan yang menurun dari kendaraan bermotor yang dengan bahan bakar bensin, dan terjadi peningkatan untuk kendaraan yang bertenaga listrik. Nah, kenapa? Tentunya adalah ramah lingkungan, ya kan? Nah, dan di masa depan bukan tidak mungkin kendaraan-kendaraan yang bertenaga bensin itu dia akan digantikan oleh kendaraan yang bertenaga listrik. Nah, tetapi kalau kita melihat ya, sebelum dia diproduksi secara massal, sepeda-sepeda listrik ini tentunya pasti akan ada produksi prototipe. Nah, pengembangnya itu pasti membuat produksi prototipe terlebih dahulu. Nah, di mana produksi prototipe ini bisa dikatakan sangat mahal. Kenapa? Karena dia diproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk kalian ketahui bahwa di Bali pun ada seorang YouTuber teknik lah, bisa dikatakan seperti itu, ya, bernama Anak Agung Dwi Arsana. Kalian bisa cek nanti di YouTube. Banyak sekali video-video dia tentang alat-alat elektronik, ya. Salah satunya dia mengembangkan dan merakit itu sepeda yang bisa digerakkan dengan tenaga listrik menggunakan baterai. Nah, perakitannya dia menggunakan alat-alat atau peralatan-peralatan yang mungkin bisa dikatakan biayanya masih terjangkau. Tapi bisa kalian bayangkan kalau misalkan dia membuat prototipe dengan kualitas nomor 1, artinya kualitas bahan, alat dan bahannya menggunakan kualitas nomor 1. Tentu itu biaya produksinya akan sangat besar, ya. Nah, misalkan saja di sini kakak punya sebuah fungsi dalam fx, ya, dimana fx-nya itu sama dengan 40 ditambah 900 per x tambah 2 kuadrat. Nah, dimana X di sini dinyatakan sebagai banyaknya sepeda listrik yang diproduksi, dan Fx ini adalah biaya produksi dalam juta. Nah, jika kita gambarkan grafiknya, fungsi ini dia akan menunjukkan grafik seperti ini. Nah, jadi kalau kita cermati, ini X ini adalah banyaknya sepeda yang diproduksi, dan ini Y ini menunjukkan nilainya atau biaya produksinya. Jadi kalau di sini diproduksi dalam jumlah 10 unit, kurang dari 10 unit, bisa kalian lihat di sini harganya. Wow, melambung tinggi sekali harganya, ya. Ini dalam juta, berarti kisarannya bisa sampai 80 juta atau mungkin bisa 100 juta. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita cermati di sini pergerakan nilai jumlah X-nya, kalau misalkan dia 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, ini makin banyak nilai X-nya, kita lihat kok dia pergerakan biayanya semakin mengecil, biaya produksinya, dan konsisten pada nilai tertentu. Nah, inilah bisa kita bayangkan bahwa kalau misalkan dia produksi
sepeda listrik ini kita katakan dia bisa sampai produksi massal, dimana artinya kalau produksi massal itu X-nya sangat besar, jadi mendekati tak hingga. Nah kan, ini semakin dia ke kanan berarti dia semakin nilainya makin besar kan, jadi tak berhingga dia, mendekati tak hingga nilai bilangannya itu. Nah itu tentunya harganya akan semakin lebih terjangkau ya, karena akan lebih di bawah dia. Nah, berapakah nilainya atau biaya produksinya? Nah, itu bisa kita hitung, yaitu dengan menggunakan konsep limit ketakhinggaan yang akan kita pelajari, ya. Di mana biaya produksinya nanti saat dia produksi massal itu bisa kita tentukan nilainya dengan cara kita mencari penyelesaian dari limit X mendekati tak hingga dari Fx-nya, yaitu 40 tambah 900 per X tambah 2 kuadrat. Nah, inilah salah satu penerapan dari konsep limit ketakhinggaan yang akan kita pelajari. Ya, kita bisa melakukan prediksi terhadap suatu biaya produksi dari sepeda listrik ini jika nanti dia diproduksi secara massal seperti itu ya. Nah, langsung saja, tentunya yang akan menjadi pertanyaan kita adalah ketakhinggaan. Apakah yang dimaksud dengan ketakhinggaan? Berapakah bilangan bulat yang terbesar? Nah, berapakah bilangan bulat yang terbesar? Apakah 9 miliar? Apakah 9 triliun? Ya, apakah 900 juta? Ataukah 90 juta? Nah, berapakah nilai yang terbesar? Nah, itu kita tidak bisa kita nyatakan dia ini sebagai bilangan yang terbesar, karena di atasnya ini pasti ada lagi bilangan lagi yang lebih besar. Nah, di matematika itu ada simbol seperti ini. Ya, ini namanya simbol tak hingga. Ya, dimana simbol tak hingga ini menunjukkan dia bilangan yang sangat besar, nilainya sangat besar ya. Sedangkan kebalikannya ini ada yang namanya negatif tak hingga. Nah, negatif tak hingga ini kebalikannya, yaitu bilangan yang sangat kecil gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah bisa bilangan tak hingga ini dioperasikan? Nah, dalam beberapa operasi dia bisa bisa kita lakukan pengoperasian. Contohnya misalnya ini tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, bisa dong kalian analogikan, misalnya sesuatu yang besar ditambahkan dengan sesuatu lain yang besar, tentu hasilnya adalah sesuatu yang lebih besar kan. Jadi tak hingga ditambah dengan tak hingga, ya pasti hasilnya ya pasti lebih tak hingga gitu. Jadi ya tetap dia tak hingga itu dia nilainya gitu. Begitu pula dengan tak hingga kali tak hingga. Ada suatu bilangan yang sangat besar dikalikan dengan bilangan yang besar pula, maka hasilnya ya tentu bilangan itu besar juga gitu. Besar dalam artian di sini bukan nulisnya yang besar angkanya, bukan, atau bilangannya ditulis kita besar, bukan, tapi nilainya yang sangat besar. Oke, nah itulah dia konsep ketakhinggaan. Nah, lalu kalau misalnya kita operasikan tak hingga dikurangi tak hingga, bisa nggak kita nentukan nilainya? Nah, tentu di sini nggak bisa kita nentukan yang mana yang lebih besar, tak hingga yang ini atau tak hingga yang itu. Kalau misalkan tak hingga yang ini lebih besar, kita kurangkan dengan tak hingga yang ini yang lebih kecil, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau misalkan yang ini lebih kecil daripada yang ini, ya pasti nilainya akan negatif kan. Nah, inilah salah satu bentuk tak tentu, atau bisa kita katakan dia nilainya tak tentu ya. Nah, ini di sini kita tidak bisa menentukan berapa nilainya kalau dia dioperasikan pengurangan, sehingga bentuk ini kita sebut dengan nilai tak tentu. Karena kita tidak tahu berapa besar nilai yang ini dan yang ini gitu ya. Begitu pula dengan bentuk pembagiannya, tak hingga dibagi dengan tak hingga.
kita tidak bisa menentukan yang mana yang lebih besar dengan yang mana yang lebih kecil, antara yang di bagian penyebutnya atau di bagian pembilangnya. Kalau misalkan pembilangnya yang lebih besar, maka kecenderungannya nilainya pasti akan mendekati 0. Ya, karena suatu benda atau suatu jumlah tertentu dibagi dengan bilangan yang semakin besar, maka nilainya pasti akan semakin lebih kecil. Misalkan saja kakak ilustrasikan. Di sini kita punya sebuah kue donat seperti itu. Kalau misalkan kakak bagi dua, nah kan dapat dua bagian yang sama. Katakanlah dia dibagi dengan dua bagian yang sama. Ini dapat setengah, ini dapat setengah, ya kan? Nah lalu kalau misalkan kakak bagi lagi dengan angka penyebutnya yang lebih besar, misalkan kakak bagi 4, nah ini kan jadinya dapatnya seperempat, seperempat juga. Jadi kalau pembaginya atau bagian penyebutnya lebih besar angkanya, yang kita peroleh kan makin sedikit. Ya, makin sedikit ya. Bayangkan lagi kalau misalkan dia dibagi lagi. Ya, bayangkan lagi dibagi lagi ber-6. Ya, ber-8. Seperti itu. Pasti kan lebih sedikit lagi yang kita dapat. Ya, gitu. Nah, bisa kalian bayangkan kalau misalkan kue kita yang ini, donat ini, kita bagi untuk 100 orang. Wow, donat yang kecil ini dibagi untuk 100 orang. Bisa kalian bayangkan seberapa bagian yang kita dapat? Nah, ya, tentu akan sangat bisa jadi nggak dapat apa-apa, cuma dapat rempah-rempahnya aja, cuma dapat ini. Jadi itu dia. Itu kalau penyebutnya yang lebih besar daripada pembilangnya. Tapi kalau misalkan pembilangnya yang lebih besar daripada penyebutnya, maka nanti nilainya tentu akan lebih besar lagi. Nah itu, disinilah menjadi pertanyaan, jadi tidak menentu nilainya gitu ya. Sehingga ini kita katakan sebagai bentuk-bentuk nilai tak tentu. Oke, bisa dipahami ya? Good. Ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan limit? Ya. Dan apa yang dimaksud dengan limit tak hingga? Nah, di sini kakak punya dua buah grafik fungsi. Ya, punya dua buah grafik fungsi. Yang pertama itu adalah Y sama dengan Fx. Dengan fungsinya adalah 1/x. Nah, mari kita cermati sama-sama. Di sini, kalau misalnya kita mencari limit x mendekati 0 dari fx-nya, gitu ya. Jadi kalau dia mendekati 0 dari fx-nya, maka kalau kita cermati di sini kecenderungan nilainya, pergerakannya, ya, kan kita harus cek dia limit dari kiri dan limit dari kanannya, ya kan? Nah, di sini kalau limit x mendekati 0 dari kiri dari fx-nya, itu kita cermati pergerakannya ini tuh dari kiri ke kanan menuju 0 di sini, nilainya dia makin lama makin mengecil. Nih. Ya, nilainya makin lama dia makin mengecil. Ya. Tuh. Makin mengecil dan kita bisa katakan dia nilainya menuju ke negatif tak hingga. Tuh ya. Ini berarti sama dengan negatif tak hingga. Sedangkan kalau kita cermati limitnya dari kanan, didekati dari kanan dari fx-nya ini, kita cermati pergerakannya. Semakin ke kanan mendekati X sama dengan 0, nilainya dia semakin besar. Tuh, semakin tinggi nilainya. Ya. Nah, ini bisa menunjukkan dia mengarah kepada nilai tak hingga. Tuh. Sehingga limit X mendekati 0 dari kanan, itu nilai fx-nya adalah tak hingga. Tuh, seperti itu. Nah, lalu
masih ingat kalian konsep limit di mana sebuah fungsi dia akan memiliki limit pada kecenderungan nilai X mendekati suatu nilai seperti ini, limit X mendekati 0 dari fx. Dia akan punya limit kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, di sini terlihat bahwa limit kirinya dia min tak hingga dan limit kanannya dia tak hingga. Nah, ini kan tidak sama. Ya, tidak sama. Jadi, maka kita katakan bahwa limit ini X mendekati 0 dari fx itu tidak ada. Nah, ya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kok bisa nggak ada? Ya jelas, ini sesuai dengan konsepnya kan? Tuh. Sebenarnya, apakah ini mungkin terjadi? Nah, suatu fungsi itu mungkin saja mempunyai nilai limit tertentu. Tapi kadang suatu fungsi juga ada yang tidak mempunyai nilai tertentu. Contohnya seperti ini. Karena antara limit kiri dan limit kanannya dia memiliki nilai yang berbeda. Sehingga nilai limitnya tidak ada. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi yang kedua? Y sama dengan Gx sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, untuk limit yang ini, limit X mendekati 0 dari Gx. Nah, ya, kita bisa cermati limit X mendekati 0 dari kirinya, dari Gx. Kalau kita cermati pergerakan grafiknya, pergerakan nilainya, ini dari kiri ke kanan, dari kiri ke sini menuju X sama dengan 0, itu nilainya makin lama makin naik dia. Nilainya makin besar. Tuh, menuju ke tak hingga. Tanpa batas. Nah, menuju ke tak hingga dia. Tuh, ke atas terus begitu. Nah, sehingga limit X mendekati 0 dari kiri dari Gx-nya itu adalah tak hingga. Lalu, dari kanannya bagaimana? Limit X mendekati 0 positif Gx. Kita cermati dari kanan pergerakan grafiknya. Dari kanan menuju 0. Oh, ini grafiknya naik terus. Sampai tak hingga juga, menuju tak hingga. Nah, sesuai dengan konsep limit, limit kiri, limit kanannya sama. Karena sama, maka limit X mendekati 0 dari Gx-nya adalah nilai yang dituju, yang sama ini. Mereka sama-sama menuju tak hingga. Jadi limit X mendekati 0 dari Gx-nya adalah tak hingga. Seperti ini. Bisa dipahami? Gampang kan ya? Mudah ya? Nah, inilah yang kita sebut dengan limit dengan nilai tak hingga. Ya, limit yang nilainya tak hingga. Tuh. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana dengan limit menuju di ketahinggaan? Nah, untuk limit menuju di ketahinggaan, mari kita perhatikan tabel nilai fx sama dengan 1 per X di bawah ini. Nah, untuk nilai-nilai X yang makin membesar, kita bisa cermati, ini kan X-nya. Itu 1 per 10, 1 per 2, 1, 2, 5, 10, 100, 1000, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, kalau kita substitusikan dia X ini ke dalam fungsi fx-nya yang sama dengan 1 per X, kita peroleh untuk X 1 per 10 nilai fungsinya 10. 1 per 2, 2. Untuk 1 dia 1. Nah, ini dan seterusnya. Kalau kita cermati di sini, ya, makin besar nilai X-nya, itu nilainya dia menuju ke 0. Ya, menuju ke 0. Berapakah dia ini? Ya kan? Jadi kalau dia dibagi tak hingga, X-nya tak hingga, 1 per tak hingga itu dia mengarah ke menuju nilainya 0. Atau mendekati 0, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Ini kan dia membesar X-nya. X-nya membesar tanpa batas sampai dia menuju ke tak hingga. Jadi bisa dituliskan ini X-nya, pergerakannya itu adalah dia X menuju tak hingga. Nah, kan gitu ya. Nah, untuk nilainya kita cermati, nilainya itu, nilai fungsinya, dia semakin dia menuju X-nya menuju tak hingga, dia semakin mendekati 0. Semakin mendekati 0. Nah, ya.
Sehingga bentuk ini kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk limit, dia bisa kita tuliskan begini. Limit X mendekati tak hingga dari fx, ya, dimana fx itu adalah berupa 1/x. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 1/x itu nilainya adalah apa? Mendekati 0. Itu ya. Seperti ini ya. Inilah yang kita sebut dengan limit menuju di ketahinggaan. Jadi limit dengan X-nya menuju tak hingga. Nah, itu tadi X-nya menuju ke tak hingga. Lalu bagaimana kalau misalkan ini X-nya menuju ke bilangan yang semakin kecil tak terbatas, atau menuju X-nya negatif tak hingga. Nah, pada grafik ini, ini masih dengan fungsi yang sama, fx sama dengan 1/x. Tetapi ini nilai x-nya kita ambil itu dari min 10, min 1/10, min 1/2, min 1, min 2, min 5, min 10, min 100, min 1000, dan seterusnya sampai ke min tak hingga. Jadi ini X-nya, pergerakan X-nya itu kita pilih yang makin ke kanan. Ini nilai-nilainya ini makin ke sini nih, ini dia semakin mengecil sampai ke min tak hingga. Ya. Nah, ini tentu kalian paham ya, min 1/10 dan min 1/2 jelas lebih besar min 1/10 kan? Ya. Begitu pula min 1 dan min 2 dia lebih besar min 1. Jadi kalau semakin ke sini dia nilai X-nya ini dia semakin mengecil sampai menuju pada min tak hingga. Nah, kalau kita cermati nilai dari fx-nya itu di sini dapatnya min 10, kemudian yang ini min 2, min 1, min 0,5, min 0,2, min 0,1, min 0,01, min 0,001. Nah, ini pergerakannya dia semakin ke kanan ini, dia nih kan semakin besar dia ya. Dia kan semakin membesar. Min 10 sama min 2 kan lebih besar min 2. Ya. Ini min 1 lebih besar dari min 2. Ini mengarah ke satu nilai. Nah, jadi ketika misalkan X-nya dia min tak hingga, 1/min tak hingga, dia menuju ke satu nilai. Nilainya berapa? Kalau kita cermati di sini min 0,01. Kalau dia misalkan 1 juta, berarti bisa kalian bayangkan min 0,000001. Jadi ada 6 angka belakang koma gitu kan. Dia semakin ke sana dia mengarah ke satu nilai, yaitu apa? Mendekati 0 gitu ya. Dia mendekati 0. Jadi ketika X-nya ini dia mendekati min tak hingga gitu ya. Jadi dia X-nya mendekati ke suatu bilangan yang sangat kecil, maka nilai fx-nya ini dia mendekati 0. Sehingga bisa kita tuliskan limit X mendekati min tak hingga dari fx, ya, dimana fx-nya adalah 1/x. Limit X mendekati min tak hingga dari 1/x itu nilainya adalah mendekati 0. Nah, seperti itu ya. Bisa kalian bedakan. Jadi di sini kita sudah dapatkan ada dua buah kesimpulan. Nah, yang ini kalau misalkan X-nya mendekati tak hingga dari limit fx dengan fx adalah 1/x, dia akan mendekati 0. Ya. Begitu pula kalau misalkan dia limit X mendekati min tak hingga dari fx-nya, yaitu fx 1/x, juga akan diperoleh nilai limitnya adalah mendekati 0. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sehingga berdasarkan pengamatan kita tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa limit menuju di ketahinggaan itu bisa disimpulkan dengan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari fx itu akan sama dengan L. Artinya, jika untuk nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Ya, jadi mendekati X yang membesar tanpa batas, X yang mendekati tak hingga, maka nilainya akan dekat dengan L. Begitu pula kalau misalkan dia di sini
Ini negatif ya. Nah, limit X mendekati negatif tak hingga dari Fx itu sama dengan L. Artinya, jika untuk nilai X yang mengecil tanpa batas, maka berlaku Fx dekat dengan L. Gitu ya. Jadi, dia nilai dari limitnya mendekati L. Tuh. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Itulah yang dimaksud dengan limit menuju di ketakhinggaan. Nah, itulah tadi video pembelajaran materi kita mengenai pemahaman limit di ketakhinggaan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami fenomena yang terjadi di sekeliling kita yang bisa kita kaitkan dengan konsep limit tak hingga. Kemudian kalian bisa memahami konsep ketakhinggaan ya, dan juga kalian bisa membedakan yang mana dikatakan limit yang memiliki nilai tak hingga dan juga limit dengan X yang menuju ke tak hinggaan atau limit menuju di ketakhinggaan. Oke, itu dulu video pembelajaran dari kakak untuk kali ini. Next, di video berikutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat limit menuju di ketakhinggaan. Sampai jumpa. Dadah.